Selamat berjumpa dengan Halil Mahmudi bersama ICC Televisi. Kali ini kita akan membahas membangun ekonomi kerakyatan di satu meja di dalam diskusi bersama para tokoh. Di antaranya yang tidak asing lagi yaitu Bung Suroto dan samping kanan saya Mas Suyanto. Jadi kalau biasa saya panggil Mas Susu. Apa kabar Pak Suyanto? Baik. Pak Rato, bagaimana kabar? Baik, ini udah kayak cerdas cermat aja kita. Sangat luar biasa, kali ini beliau sudah sangat antusias dalam rangka diskusi kali ini, yaitu membangun ekonomi kerakyatan. Saya akan tanya dari sisi Mas Suyanto dulu. Apa yang menjadi latar belakang dan visi misi Anda ketika Anda menginginkan menjadi DKI 1? Jangan ketawa, Pak. Saya bingung ngomongnya. Tukang tempe kalau ditanya masalah DKI 1, ya kan? Dulu tukang kayu, Pak Jokowi, Pak. Oh gitu ya? Pahami bahwa kita punya presiden tukang kayu. Jadi paling tidak siapapun, bahkan tukang sapu bisa menjadi gubernur. Itu tukang tempe lebih terhormat, Pak. Satu grade di atas ya. Iya. Ya, jadi begini. Mimpi pun tidak ya tentunya. Kami kalau sebagai tukang tempe, kalau misalnya bermimpi DKI 1 tuh takut jatuh. Kalau saya enggak, Pak. Saya enggak takut jatuh, Pak. Jadi apa yang kami bisa lakukan ya sekedar untuk menyambung hidup. Memang kami itu jualan tempe. Jadi memang usaha tempe ini adalah usaha turun-temurun, terus terang aja. Jadi dari orang tua ya kan, turun gitu kan, bahkan saudara-saudara, tetangga semua hampir mayoritas itu pengrajin tahu dan tempe. Dan kami sangat bangga sekali terus terang ini, sangat bangga. Kenapa? Karena tempe itu adalah merupakan makanan asli bangsa Indonesia. Ini yang tidak bisa ternilaikan. Jadi kami geluti dengan hati, kami jalani dengan ikhlas, ya. Dan alhamdulillah, walaupun mungkin ya hasilnya nggak seberapa, ya, tapi alhamdulillah kami tercukupi dari usaha tempe itu. Dan bahkan dari beberapa teman-teman kami pengrajin tahu tempe, ada yang anaknya alhamdulillah ya, ini namanya tukang tempe kalau punya anak kuliah kan bangga ya. Namanya Pak sekali ya. Misalnya contoh ya, ada anaknya tukang tempe yang jadi dokter, berarti kan dokter tempe kan gitu ya. Ada yang anaknya jadi tentara tempe. Terus ada yang anaknya jadi polisi tempe dan lain sebagainya. Sehingga ketika kami ditanya, kamu mau nggak jualan tempe? Tidak, saya jawab dengan tegas, tidak. Gitu. Karena usaha tempe itu adalah usaha yang mulia menurut kami. Apalagi itu merupakan makanan asli bangsa Indonesia. Dan ini sudah kami perjuangkan, kami bangga. Itu ada teman-teman kami yang maju di negara Jepang. Ada teman-teman kami yang maju di gara-gara tempe itu. Gara-gara tempe. Jadi tempe ini bisa mengangkat nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Jadi kami bangga. Sekali lagi saya tegaskan bahwa itu menjadi bagian visi Anda ketika untuk Anda mentempekan Indonesia gubernur atau DKI 1. Jadi mendekaikan tempe gitu ya. Apakah itu yang menjadi slogannya? Ya kami sederhana aja sebenarnya. Kami dari orang tua dulu, dari leluhur ya, kami diajarkan semua harus kita jalan dengan mengalir seperti air. Jadi kami tidak bercita-cita terlalu muluk. Tapi kalau memang itu menjadi amanat dari teman-teman semua, ya kami nggak bisa nolak. Kira-kira kan begitu. Visinya mentempekan Indonesia.
DKI 1? Ya, pertama saya menaruh rasa hormat pada beliau dan juga keluarga besar yang masih memperjuangkan secara turun-temurun makanan nasional yang sekarang ini menjadi kebanggaan nasional di kancah internasional. Pertama, ini adalah sikap nasionalisme yang tertanam di dalam jiwa beliau sebagai seorang bangsa yang ingin menjadikan tempe itu sebagai bagian dari kebanggaan nasional. Ini adalah wujud nyata kontribusi dari warga bangsa yang baik sekali. Menurut saya, jangan diremehkan tempenya. Mungkin Bung Karno pernah mengatakan, kita ini bangsa tempe, tapi bangsa tempe yang diangkat oleh beliau dan keluarga ini merupakan satu citra yang positif yang dulu orang mengatakan kalau tempe itu berarti lemah. Ya memang mungkin karena Bung Karno ingin mengatakan bahwa tempe itu kan identik dengan tipis dan jadi makanan orang. Kita jangan jadi bangsa yang dimakan orang, tapi kita makan tempe kita sendiri. Nah, saya bersyukur lagi kalau beliau ini juga dalam proses pembinaannya bisa mengembangkan pertanian kedelai yang kita tahu kedelai kita masih banyak impor. Nah, ini kedepannya saya kira dengan beliau menjadi pimpinan atau gubernur DKI ini dengan konsep visi pertempean tadi itu memungkinkan kita untuk bisa memiliki sovereignty. Pak, saya ingin bicara serius dengan visi Jadi yang tadi belum serius, Bu? Yang tadi belum serius. Sekarang ini sudah serius. Saya dengarkan seriusnya. Mengarah ke arah serius. Jadi begini, Pak. Bangsa kita sekarang itu importasi kita itu lebih tinggi, Pak. Importasi dalam hal apa? Bukan importasi dalam hal barang modal, tapi justru importasi sektor pangan sama energi. Salah satunya adalah tempe. Tapi beliau ini sudah mengembangkan pertempean. Artinya kita itu diajak untuk memiliki sovereignty, memiliki kedaulatan. Apa yang kita makan itu kita tidak harus misalnya diproduksi atau dimarki bangsa lain. Misalnya yang dimarki bangsa lain itu misalnya contohnya apa? Contohnya adalah Kentucky, terus kemudian McDonald. Jadi bayangkan kalau kita semua ini memakan tempe yang diproduksi oleh warga kita sendiri, oleh kawan-kawan pengrajin Pak Suyanto ini, ditambah lagi petani-petani kita juga memproduksi tempe. Dan kemudian pejabat kita kemana-mana mengkampanyekan tempe itu secara internasional. Kita bisa ekspor tempe kita, ya, tempe hangat dan tempe dingin misalnya. Maksud saya yang hangat itu, saya kebetulan dari kampung saya Purwokerto, Pak. Purwokerto itu tiada mendoan, tiada tempe, berarti tiada pergaulan. Jadi kalau kita ngobrol kayak gini nih, Pak, ini kalau tidak ada mendoan di meja, itu sebenarnya sudah nggak asik gitu. Jadi Pak Suyanto ini menurut saya adalah citra warga negara yang memiliki satu visi sederhana tapi sesungguhnya justru mendasar. Beliau ingin meletakkan fondasi bahwa kedaulatan itu dari apa yang Anda makan. Anda itu menjadi daulat kalau yang Anda makan itu setiap hari itu adalah yang Anda produksi sendiri. Termasuknya tempe. Kalau Anda makan apa yang sudah diproduksi sama orang lain, Anda akan mudah diatur. Itu adalah bentuk kedaulatan yang paling nyata, Pak. Jadi Anda mau ngomong politik, mau Anda makannya setiap hari aja dikasih makan sama orang lain, nggak bisa Anda bicara politik. Pelo, Pak, istilah orang Jawa itu. Pelo itu mau ngomong itu susah. Mau ngomong apa? Kamu makannya aja dari saya kok. Ini jangan sepelekan tempe, Pak. Sekali lagi saya salut kepada Pak Suyanto dan saya dukung, saya doakan beliau jadi DKI 1. Apalagi kalau musuhnya hanya Ahok. Ahok itu mudah saja. Beliau itu tidak punya produk ide atau gagasan, bahkan mungkin dari latar belakang Bangka itu apa yang disodorkan ke sini. Keripik Bangka atau kerupuk Bangka itu juga tidak menjadi populer setelah dia jadi gubernur, Pak. Beliau sudah mempopulerkan tempe. Kita harus dukung. Ya, saya setuju. Jadi saya kira negara ini menjadi republik tempe. Itu menjadi sebuah gagasan idenya kandidat kita. Kira-kira dari sisi tadi yang dikatakan Bung Suroto ini bahwa kita itu selalu impor dari sisi
berapa banyak setiap bulannya bahkan setiap tahunnya kita impor kedelai. Ya. Nantinya bisa menjadi sebuah Jadi memang gagasan. ini sebuah sesuatu yang sangat ironis sekali, Bung, ya. Kenapa saya katakan ironis? Bahwa kebutuhan kita itu mengenai kedelai ini kan sebenarnya luar biasa. Tapi ternyata bahwa kedelai itu kan hampir 70-80% itu impor. Ini kan ironis. Sementara negara kita adalah negara agraris, ya toh? Dan bangsa tempe, dari makannya tempe. Nah, terkait dengan kebutuhan kami, memang kalau menurut data di kami bahwa kebutuhan kami ini per 1 tahunnya itu adalah 1,8 juta ton. 1,8 juta ton. Iya, kalau per 1 bulan ya kira-kira sekitar 130-an lah ribu ton. Per bulan. Ini kan cukup fantastis, ya kan? Bombastis luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi kenapa ya pemerintah tidak memperjuangkan itu? Bahkan kami sudah berjuang ya selama ini untuk mengupayakan agar pertanian itu lebih nanam kedelai gitu loh. Pangsa pasarnya kan sudah jelas kami, gitu. Nah, apa sih susahnya? Kalau memang itikat pemerintah itu baik, serius, saya yakin itu mudah, gitu loh. Karena marketnya sudah jelas, kami yang beli, gitu. Dengan harga tentunya, ya mari kita duduk bersama, ya kan? Misalnya difasilitasi oleh pemerintah, kita diketemukan dengan petani, ya kan? Tinggal bicara di situ. Apapun yang menjadi ketentuan, kan kami laksanakan. Dan kami punya mimpi bagaimana produk tempe itu bervariatif. Jadi ada rasa stroberi. Oh iya, kami ada 3. Iya, Masalah inovasi ya. Iya, itu generasi pertama ya, itu masih berbentuk tempe murni. Itu generasi pertama, misalnya dibikin keripik tempe, ya toh? Dibikin misalnya bacem tempe, ya toh? Wah, bacok itu yang paling saya Oh suka. iya. Seger banget bacok itu, apalagi kalau udaranya dingin. Ditambah dibikin mendoan, ya toh? Oh, iya, iya. Nah, ini generasi pertama. Oh. Yang bentuk dan jenisnya masih kelihatan tempe, gitu kan? Nah, kami bisa bikin produksi untuk generasi keduanya. Itu misalnya sosis tempe, burger tempe, gitu? Iya, iya, iya. Susu tempe. Nah, ini banyak yang lainnya, gitu loh. Iya, iya. Nah, generasi ketiga adalah saya kayak enak ngomong nih. Ini bisa untuk menjadi obat kuat. Oh iya, Oh iya, tutupnya misalnya kapsul, ya kan? oh tempe itu bisa buat obat. Oh iya. Saya baru tahu. Saya pikir kalau habis makan itu langsung jadi lemes kayak tempe. Bisa. Oh. Generasi ketiganya ini kena. Kalau ini mimpi kami ini bisa terrealisasikan, ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Yang pertama, tentunya meningkatkan ekonomi kami pengrajin tahu tempe ini yang pertama. Iya, Yang kedua adalah mensejahterakan petani kedelai, betul. ya kan? Iya. Nah, terus kemudian yang ketiga, menyehatkan. Itu Dan menguatkan. dan menguatkan. Ya, cocok. Itu yang Berarti penting. Rencana strategis yang Anda akan lakukan dengan mimpi-mimpi itu apa? Ya tentunya kami perlu dukungan semua pihak. Kami kan namanya ya sekelas pengrajin tahu tempe kan tentunya banyak keterbatasan. Tapi konsep itu kami sudah punya. Andai ada pihak-pihak lain, baik swasta maupun pemerintah yang mau memfasilitasi kami, dengan senang hati kami menerima itu. Cuma selama ini kok nggak ada. Makanya terkait dengan itu, yuk mimpi ya. Kalau bisa jadi Iya, iya. DKI 1, ya gitu kira-kira. Ya syukur-syukur bisa RI 1. Dengan mudahnya itu pengrajin tahu tempe untuk merealisasikan cita-citanya. Wah. Ya toh? Cita-citanya luar biasa. Mentempekan Indonesia, Pak. Baik. Saya kira untuk konsep ekonomi kerakyatan sendiri seperti apa, Pak Prato? Jadi begini, Pak. Sebetulnya mimpi Bung Suyanto ini itu bisa difasilitasi dengan konsep
koperasi multi stakeholder atau multi stakeholder kooperatif atau koperasi multi pihak. Koperasi multi pihak itu apa? Adalah suatu lembaga koperasi yang didirikan, dikembangkan untuk menjembatani kepentingan semua pihak. Nah, ini konsep ini sebetulnya baru dan memang tidak ada di konsep undang-undang perkoperasian kita. Ini tapi banyak berkembang di luar negeri. Konsep multi pihak, koperasi multi pihak itu seperti apa? Jadi konsep koperasi multi pihak itu di sini kan ada produsen. Produsen itu ingin apa? Ingin supaya, maksud saya adalah produsen petani kedelainya. Itu kan dia ingin ada pasar yang membeli. Nah, yang membeli itu kan tentunya perajin tempe yang akan memproduksi tempe atau memproses kedelai ini menjadi makanan-makanan tadi dengan 3 varian generasi tadi. Nah, ini beliau mau memproduksi ini kalau ada juga konsumennya. Nah, konsumen, perajin, dan produsen tempe ini bisa mendirikan suatu koperasi bersama-sama. Masalahnya apa sekarang? Kita tanyain. Misalnya apa? Konsumen beli tempe rasanya kok nggak enak karena kedelainya impor. Nah, sekarang kan Anda tinggal, kamu mau beli nggak yang kedelainya masih fresh dari petani? Tapi apa? Kamu harus ikut membiayai petani karena petani punya masalah. Masalahnya adalah apa? Masalahnya dia tidak punya uang untuk investasi menanam kedelai. Dia memilih apa? Menanam padi atau komoditi lain karena apa? Ternyata untuk untuk menanam kedelai itu kan dia butuh juga bibit yang mahal harganya. Dia sudah tidak terjangkau. Bagaimana dia mau menjual ini? Nah, ini melalui jembatan koperasi multi pihak ini sebenarnya bisa dijembatani, Pak. Anda saya ceritakan sedikit tentang apa yang dilakukan dengan konsep koperasi multi pihak ini, terutama adalah oleh iCoop di Korea Selatan misalnya. iCoop Korea Selatan itu pertama-tama itu hanya dimulai dari ibu-ibu loh, ibu-ibu rumah tangga yang dia merasa kecewa karena apa? Banyak produk-produknya itu membunuh keluarganya. Kenapa? Karena produknya banyak pestisida. Apalagi kedelai kita ini, Menteri Pertanian kita itu sudah ngawur itu. Dia memproduksi kedelai transgenik besar-besaran sekarang. Kerjasama sama petani kita di Jawa Timur. Itu kan membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena kita akan tergantung bibitnya sama Monsanto. Terus kemudian nanti kita juga akan tergantung sama pasaran juga. Pasarannya itu ternyata apa? Bukan untuk kita, tapi apa? Dibeli dulu oleh Cargill misalnya dan sebagainya. Ini adalah suatu bioterorisme, Pak. Terorisme bio ini bahaya. Kenapa yang disebut bioterorisme itu? Terorisme dengan membuat kita ketergantungan terhadap pembenihan dan juga pasaran. Nah,